Jen, Ya. SRB hilang lagi ya? Iya, nggak ada lagi. Wir, belum online, Wir? Udah, Jen. Nggak di itu di YouTube. يا غفور يا جهور لو سمعت صوت الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك لمت. Assalamualaikum. Speakernya udah. Oh, Bil, berapa nomor speakernya, Bil? 0 masih ya? Yang mana? Speaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhol, Jen. Ya. Oh, udah. Ini di sana. Maruf, katanya Maruf. Dimute sama mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Ustaz. Di mana kita dimute? Ya. Kita mulai, Jen. Ya. Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Terima kasih, puji syukur kami ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul secara online hari ini. Di hadapan kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safiq Risa Basalamah, yang insya Allah akan memberikan kajian untuk pagi hari ini, dan direncanakan kita akan secara rutin, mungkin seminggu sekali, akan mengadakan kajian ini walaupun secara online. Jadi insya Allah nanti selain hari ini kita akan lakukan 3 minggu ke depan, dan jadwalnya adalah hari Senin di jam 9. Kemudian judulnya juga akan di-share sebelum nanti kita online kan. Selanjutnya kita tidak panjang lebar, Ustadz kita sudah siap. Mungkin kita akan segera mulai saja. Oh, hilang lagi nih Ustadz Safiq, Ustadz? Masya Allah, hilang lagi. Ada, Ji. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hilang lagi. Hilang lagi. Baik Ustadz, kita tunggu sebentar. Ada yang hilang nih Bung Mariam. Apa yang hilang? Ya. Gambarnya hilang. Ada kan? Gambar antum nggak ada, Ustaz. Suara ada. Gambar anaknya ada. Iya. Tunggu sebentar. Dari sananya enggak ada, di sini keluar. Kayaknya di sana yang di. Bil, kasih nomor 1, Bil. Balik lagi Masya Allah. gambarnya. Nah, Udah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Tunggu, ini ada yang siap bacain Quran siapa? Dari Jember Ustadz. Nggak ada kita yang bacain Quran dari Jember. Siapa yang dipilih di sana, Bu Mariam? Waduh, kita belum Jenkon, siapa kira-kira?
Belum dipilih nih Ustaz. Yulian, apa tahu Yulian? Dibuka, Yulian Syah. Ya, jadi nanti pas Ana sebutkan ayatnya, langsung dibacain sama artinya. Jadi semua siap pegang Quran lah. Ayo Ustaz. Masya Allah, ada yang pakai masker online ini. Gimana ceritanya? Mungkin masih di luar Ustaz. Yulian Syah siap Al-Quran? Siap. Siap Ustaz, tafadhol. Siap. Tunggu Zubair ini lagi siap-siap. Ini enggak usah igi-igian, Bil. Tapi ya, tunggu sebentar. 1 menit. Ikhwafillah yang lain, tafadhol videonya di off dulu. Hanya audionya yang dikeluarkan. Ini total peserta 86 Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau Zoom ini maksimal 100 Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang itu semua di Jakarta apa MBI se-Indonesia? Ini MBI Moge Ustaz. Jadi ada MBI Moge. Dari Bogor ada, Tangerang, jadi nyebar. Tapi masih fokus MBI-nya. Mungkin Ada juga Senin depan itu semuanya duduk di Moge kemarin. Dengerinnya. Jadi berasa kajian di atas Moge. Masya Allah. Info. Tidak deh. Sudah. ya, ada juga yang non moge di sini, nggak apa-apa kok, bebas saja semuanya Jemaru. Ya. Sudah siap Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keindahan di saat pandemik, di saat wabah merajalela, di saat sebagian negeri lockdown, sebagian kota PSBB, tapi kita seorang muslim tetap bergembira dengan Ramadan kita. Kita tetap bergembira tatkala diberi kesempatan dan peluang untuk menuntut ilmu. Semoga kajian kita walaupun online tidak mengurangi semangat dan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Kita semua sadar bahwa Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilman. Dan katakan wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau,
untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, banyak amalan yang secara kasat mata sama. Mereka yang sedang sholat berjamaah, mereka yang sedang berada di belakang imam ketika sholat berjamaah. Walaupun kita tahu kondisi sekarang mungkin sebagian negeri tidak berjamaah. Mereka mengikuti gerakan imam. Ketika imam ruku, semuanya ruku. Tatkala imam mengatakan waladhdallin, makmum semuanya mengatakan amin. Mereka yang sedang melaksanakan umroh, walaupun sekarang kita nggak bisa berangkat umrah. Kita melihat Baitullah kosong dari mereka yang bertawaf, dari mereka yang mengenakan pakaian ihram, dari mereka yang bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tapi kita melihat orang-orang ketika tawaf yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, sama gerakan mereka. 7 kali mereka memutarin Ka'bah. Kalau kita lihat nih, kita yang sedang puasa di Indonesia dan seluruh dunia juga sedang puasa. Kurang lebih yang di Indonesia sama kegiatannya, yaitu mereka menahan makan, minum, dan syahwatnya dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Namun ternyata jamaah, di antara kesamaan yang dilihat oleh mata kita, di situ ada banyak perbedaan. Dan pembeda yang paling utama adalah yang berkaitan dengan hati. Adalah yang berkaitan dengan zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Mu'ad bin Anas bahwa datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan dia? Dia mengatakan, ayyul mujahidina a'zamu ajran. Mujahid seperti apa yang paling banyak pahalanya? Kita melihat ada orang, 100 orang berangkat berjihad. 1000 orang berangkat berjihad. Pada waktu perang Tabuk 30.000 orang kalangan sahabat berangkat berjihad. Dia ingin bertanya, yang paling besar pahalanya itu yang mana? Ayyul mujahidina a'zamu ajran. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Mujahid yang paling mulia adalah yang paling banyak zikirnya. Yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu dia bertanya, nih yang berkaitan dengan kita sedang puasa nih. Fa ayyu sha'imina a'zamu ajran. Dia bertanya lagi, siapa orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Ada berapa miliar manusia yang sedang berpuasa? Siapa di antara mereka yang paling besar pahalanya? Kita melihat aktivitas orang yang berpuasa bermacam-macam. Ada yang masih bekerja, walaupun kondisi pandemi. Ada yang harus berada di rumah sakit, karena dia termasuk PDP. Ada yang harus diisolasi karena dia ODP. Ada yang di rumah saja. Mereka sama-sama puasa. Ada yang menjadi dokter yang dia sedang merawat pasien COVID-19. Ada yang jadi pejabat negara yang juga sedang berpuasa. Ada polisi yang juga sedang berpuasa. Ada tentara yang mengamankan PSBB juga sedang berpuasa. Di antara mereka tuh, dengan berbagai pekerjaan dan aktivitas
yang berbeda-beda, yang paling banyak pahalanya yang mana? Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat ini bertanya lagi, kalau sholat gimana? Siapa yang paling banyak pahalanya? Apakah yang paling panjang sholatnya? Nabi mengatakan lagi, aktsaruhum lillahi dzikran. Tapi orang yang zakat, yang mengeluarkan zakat, siapa di antara mereka yang paling baik dan paling banyak pahalanya? Nih fulan zakatnya 100 juta, nih fulan zakatnya 200 juta, nih fulan zakatnya 1 miliar, nih fulan zakatnya cuma 2,5 juta. Mana yang paling mulia di antara mereka? Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Bukan yang paling banyak jumlah nominal yang dikeluarkan. Lalu ditanya lagi, kalau haji, orang berangkat haji itu, wallahu alam tahun ini apakah akan dibuka haji jemaah? Bila sholat Idul Fitri kita akan di tempat kita masing-masing. Bila COVID-19 belum selesai. Indonesia tiap tahun 200.000 lebih jemaah haji berangkat. Ada yang plus, ada yang biasa, ada yang furoda. Yang mana yang paling banyak pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau sedekah bukan zakat nih. Orang banyak sedekah. Mana yang paling banyak pahalanya? Mungkin sedekahnya sama atau mungkin nilainya berbeda karena kekayaannya berbeda. Mana yang paling mulia, yang paling banyak pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan hal itu, di situ ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling baik di antara umat ini. Yang paling semangat beramal dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya, dengan segala yang dia miliki. Dia langsung mengatakan kepada Umar, ya Aba Hafs, dhahabat dzakirunallah bikulli khair. Wahai Abu Hafs, orang-orang yang mengingat Allah itu pergi membawa semua kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, betul. Jadi kalau kita bicara zikrullah, sebuah amalan yang ringan, yang engkau tidak mengeluarkan biaya, yang engkau tidak perlu berkeringat. Kalau teman-teman nih yang naik moge, mereka kalau mau berangkat ke satu tempat, mereka harus bercapek ria. Mereka harus mengeluarkan motornya. Mereka harus naik ke motornya, menghabiskan waktu di jalanan, berkeringat, resiko besar. Zikrullah, nggak kemana-mana kita. Di atas meja makan antum bisa berzikir. Di atas motor antum berzikir. Di mobil antum berzikir. Di pesawat antum berzikir. Di kursi kita sekarang duduk, kita berzikir. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang keutamaan zikir ini jamaah. Khususnya di masa pandemik ini. Ketika banyak orang stres. Ketika banyak orang galau. Ketika banyak orang tidak menentu masalah ekonomi mereka, sebagian di PHK, sebagian dirumahkan, sebagian memang nggak punya pekerjaan, sebagian sedang sakit, sebagian sedang diisolasi. Allah mengatakan alladzina amanu di surat Ar-Ra'd. Coba dibuka. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, siapa yang mau baca?
Ya Allah jamaah ini bulan Quran nih. Ana Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tata'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allahu Akbar jamaah. Nggak perlu biaya besar untuk menenangkan hati. Nggak perlu keluar kota. Nggak perlu pergi ke tempat yang dingin untuk menenangkan hati. Kadang-kala sebagian orang anak sedang menenangkan hati. Anak lagi nggak mau ngomong lagi. Anak mau menyendiri di villa atau di mana. Nggak perlu jauh-jauh untuk. Orang-orang yang beriman dengan mengingat Allah Azza wa Jalla tenteram hati. Cuma kita belum memaknai zikrullah ini sebagai sebuah amalan yang perlu kita perbanyak khususnya di bulan Ramadan, khususnya di masa pandemik seperti ini. Kita semua merasa tidak tenang. Ya yang biasa penghasilannya mungkin miliaran nih. Teman-teman yang buka konveksi, teman-teman yang punya toko di Tanah Abang, teman-teman yang punya toko-toko di pusat grosir tutup. Utang belum terlunasin, barang numpuk, orang dilarang mudik. Silaturahim nanti Idul Fitri online, nggak perlu pakai baju baru, pakai kaos oblong bisa. Nggak ada orang beli baju baru akhirnya. Mereka yang usahanya adalah ya di pesawat, yang usahanya di mobil, semua terdampak. Bingung, gundah dia. Nggak usah kemana-mana antum. Antum tetap di rumah antum. Tapi mengingat Allah Azza wa Jalla. Perbanyak zikrullah. Katakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ahibati fillah, Dhunnun al-Misri mengatakan, wallahi ma tabatid dunya illa bidzikri. Demi Allah, kehidupan dunia ini tidak akan menyenangkan kecuali dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa ma tabatil akhirah illa bi'afwi. Dan kehidupan di akhirat tidak bakal menyenangkan kecuali dengan maaf Allah Azza wa Jalla. Di dunia kita mengingatnya, di akhirat kita berharap maaf Allah Azza wa Jalla. Wa ma tabatil jannah illa bi ru'yati wajhil karim. Dan kehidupan di surga pun tidak akan sampai klimaks kenikmatan yang ada di sana kecuali dengan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Yang kita selama hidup mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Kita ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus kita sebut nama Allah Azza wa Jalla di dunia. Kita akan hidup menyenangkan walaupun nggak punya apa-apa tuh. Dan di akhirat nanti dengan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kalau kita bicara kesuksesan, orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak mensia-siakan atau menyia-nyiakan peluang yang ada di depan dia. Di mana dia dapat meraih kesuksesan dia dengan modal yang sedikit, dengan waktu yang pendek, tapi dia berhasil mendapatkan keberuntungan yang banyak. Kita akan mengatakan, Masya Allah fulan. Ya. Fulan ini dulu penjual ini. Fulan ini dulu kerjanya ini. Sekarang Masya Allah. Jangan ditanya fulus dia. Jangan ditanya kekayaan dia.
Muncul kita melihat di media-media, fulan dulu pedagang es keliling, fulan dulu kerjanya ini, lalu dia mendapatkan kekayaan yang sekarang Masya Allah. Baik, kalau itu dalam kehidupan dunia. Dan dalam kehidupan dunia juga kita tahu seorang muslim melangkahkan kakinya di muka bumi ini. Tapi hati dan jantungnya berada di akhirat sana. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Ini Nabi SAW mengatakan, kalian mau enggak aku kasih tahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah Azza wa Jalla, yang paling punya peran tinggi mengangkat derajat kalian, dan amalan itu lebih baik. Jemaah, Nabi mengatakan lebih baik daripada kalian sedekah emas dan perak. Amalan ini lebih baik daripada kalian berjihad di jalan Allah, berjumpa dengan musuh kalian. Kalian menebas leher mereka, mereka menebas leher kalian. Qalu bala. Siapa yang enggak mau jamaah? Siapa yang tidak mau dengan amalan ini? Maka kata Nabi SAW, zikrullahi ta'ala. Mengingat Allah ta'ala. Jadi kalau bicara mengingat Allah Azza wa Jalla, ada makna umum. Mengingat Allah dalam artian semua orang yang beribadah sedang mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia melakukan ibadah tersebut. Orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sedekah, dia keluarkan sedekah karena dia ingat Allah Azza wa Jalla. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat jihad, secara umum mereka mengingat Allah, kemudian mereka melakukan ibadah tersebut. Tapi ada makna zikrullah yang khusus, itu mengingat Allah dengan hati dan lisan kita, mengucapkan pujian untuk Allah Azza wa Jalla, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara zikrullah yang paling mulia adalah membaca Al-Quranul Karim yang disebut al-zikr. Quran itu zikr. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Apakah nggak bisa kalian ini? Nggak bisa nih. Kalian mendapatkan tiap hari 1000 kebaikan. Kita kalau ditanya apakah nggak bisa kita dapat, antum nggak bisa sehari dapat 100.000. Orang yang punya usaha, antum nggak bisa sehari dapat 1 juta. Nggak bisa sehari dapat 10 juta. Ini dagangannya banyak. Apa masalahnya antum nggak bisa mendapatkan hasil yang besar? Itu urusan dunia. Bos biasanya selalu memotivasi anak buahnya agar dapat mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalian apa nggak bisa dapat 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Ada yang tanya, ya Rasulullah, gimana orang dapat 1000 kebaikan dalam sehari? Kata Nabi SAW, yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia bertasbih 100 tasbih. Dia mengatakan subhanallah 100 kali. Fayuktab lahu 1000 hasanah. Akan dituliskan buat dia 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu 1000 khatiyah. Atau dihapuskan 1000 dosa dia. Ini Ramadan. Kita berharap dihapuskan dosa-dosa kita. Kita sedang berlomba-lomba meraih pahala yang banyak dalam kondisi seperti ini. Bertasbih.
Berapa menit orang mengatakan subhanallah 100 kali? Subhanallah, 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 subhanallah. Atau membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali duduk gitu. Atau mau tiduran boleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah, Allahu Akbar ya. Lillahi fi khalqihi syu'un. Allah tuh dalam penciptaannya ada hikmah-hikmah di sana. Baru pertama kita mungkin dalam sejarah Ramadan kita nih yang masih hidup mendapati wabah yang menyebabkan kita di rumah saja. Antum yang biasanya keluar negeri. Nih teman-teman ya biker yang mungkin tiap harinya kita lihat Jakarta itu penuh dengan biker. Sekarang jalanan melompong. Nih teman-teman biker yang biasanya mudik entah berapa ratus ribu motor yang pulang dari Jakarta. Sekarang kau di rumah aja. Ngapain Ustadz? Bosan, capek, zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jal. Ada banyak macam zikir. Ada beragam zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Engkau capek baca ini, baca yang lainnya. Engkau mungkin gak dapat fulus. Iya, gak dapat duit. Karena Anda gak kerja Ustadz. Ya sudah engkau dapatkan pahala. Terus fulus, rizki itu bukan dari kantor antum. Rizki itu bukan dari atasan antum. Rizki itu Allah berikan. Karena Allah yang maha memberikan rizki. Memang kita perlu berusaha dan berupaya. Tapi ada rizki-rizki yang didapat tanpa usaha. Rizki-rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi untuk masalah yang dia hadapin. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba antum berbanyak zikir. Tahu-tahu ada tetangga datang, Assalamualaikum, afwan ya Allah, gimana kabarnya? Nganter berbuka buat antum, iftar. Ya Allah. Ada tetangga lagi atau sohib. Assalamualaikum, fulan. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Bekhair kata dia. Syuf, ana punya kelebihan rezeki ini. Ana minta nomor rekening antum. Antum gak ada kerja sama dia. Dari mana hati dia tergerak untuk minta nomor rekening antum? Itu rizki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau antum kerja tahu tiap bulan dapat gaji sekian. Itu sebagian rizki antum. Tapi rizki yang Allah berikan banyak. Dan dengan zikrullah azza wa jal. Hati antum tenang. Nggak bosan, apalagi antum mengingat Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Haibati fillah. Tapi ada orang yang hatinya mati. Antum lihat baterai, kadangkala baterai itu drop. Cara menghidupkan baterai yang udah drop kadangkala dikejutkan. Sehingga baterai itu berisi lagi. Ya, mobil kita kadangkala sampai waktunya akinya soak. Motor kita juga seperti itu. Di antara yang mengecas baterai adalah zikrullah. Sebanyak antum mengingat Allah, sebanyak itu pula aliran kehidupan yang ada dalam hati antum.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah itu permisalannya seperti orang yang hidup dan bangkai hidup. Ini secara umum. Di riwayat Imam Muslim dikatakan mathalul bait alladhi yudhkarullah fihi wal bait alladhi la yudhkarullah fihi mathalul hayy wal mayyit. Permisalan rumah yang di situ diingat Allah Azza wa Jalla dan rumah yang kosong dari zikrullah seperti orang yang hidup dan bangkai yang mati. Mungkin Allah Azza wa Jalla dengan pandemik ini ingin kita menerangi dan menghidupkan rumah kita. Dengan zikrullah. Yang sebelumnya kita mungkin berzikir di jalan, kerjanya, masuk rumah, tidur, pagi, berangkat kerja. Nggak pernah mengingat Allah Azza wa Jalla. Rumahnya kosong, rumahnya bangkai mati. Maka sekarang nih, antum ketika sendirian. Ya sekarang orang nggak sendirian lagi. Kebanyakan yang mendampingi dia adalah handphone dia. Dia bukan mengingat Allah tapi mengingat handphonenya. Kemanapun dia pergi, handphone itu harus ada. Di meja makan, handphonenya ada. Di mobil, handphonenya ada. Di ruang tamu, handphonenya mendampingi dia. Di tempat tidur, handphonenya mendampingi dia. Sedang sholat, handphonenya mendampingi dia. Kenapa bukan zikrullah yang mendampinginya? Ketika ada seorang sahabat yang dia mengatakan kepada Nabi SAW, Inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Syariat-syariat Islam ini udah banyak ya Rasulullah. Kok ana susah untuk mengamalkan semuanya. Maka aku minta amalan darimu yang bisa aku istiqomah. Aku berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi SAW? Suruh sedekah yang banyak. Suruh puasa. Suruh sholat malam. Nabi mengatakan kepada orang ini. La yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Lisannya tetap dijaga. Basah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, ingat Ramadan ini bulan Quran. Ketika antum baca Quran, antum akan melewatin ayat-ayat ini. Cuma banyak kita nggak baca artinya, nggak paham, sehingga nggak dapat tuh hidayah. Coba buka firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Nah, udah dapat? Nah, tafadhal. Masya Allah. Masih ada yang hadir apa enggak? Ya Ustaz. Tafadhal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jemaah. Zikron katsira. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Mana yang beriman ini?
engkau termasuk beriman, maka masuk dalam panggilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memerintahkan kita mengingatnya karena dia butuh untuk diingat. La. Antum mau berzikir, antum nggak mau berzikir, antum nggak sholat, antum nggak haji, apapun yang antum kerjakan itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Beda sama kita. Kita ini kalau ada pegawai nggak masuk, kalau usaha tutup, kekayaan kita akan berkurang. Di musim pandemik ini kita punya mobil nggak kerja, penghasilan kita nol. Tapi Allah nggak perlu sama zikir kita. Kita yang perlu. Dari mana kita perlunya? Itu energi yang menghidupkan hati kita. Yang membuat kita bisa hidup nyaman. Yang dikatakan oleh Dhunnun yang tadi kita sampaikan. Ma tabatid dunya illa bidzikrillah. Kehidupan dunia tidak akan nyaman kecuali dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah suruh kita mengingat Allah sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah engkau. Ini salah satu dalil yang kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang. Mulai harimu dengan zikrullah. Karena orang biasanya di pagi hari sibuk mau cari maisha, bekerja, mereka berangkat, pulang sore hari, udah capek, udah dapat hasil. Ingat sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surah Jum'ah. Ayat 10. Surat Jumat ayat 10. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana ketika orang sibuk habis ibadah, mereka keluar dari tempat ibadah, keluar dari masjid, ke tempat kerjanya, ke rumahnya, apa pesan Allah kepada mereka? Nah, tafadhal. Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Subhanallah jemaah. Fa'idha qudiyatis shalah, nih ayatnya di surat Jumu'ah. Selesai sholat Jumat, silahkan kalian bertebaran. Mau cari fulus, mau cari maisha, mau cari penghidupan, tafadhol. Bertebaran, cari itu. Bahkan Allah suruh. Tapi Allah ingatkan. Dalam kondisi engkau bekerja, dalam kondisi engkau sibuk mencari dunia, wadhkurullaha katsir. Hendaklah engkau banyak-banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin sukses. La'allakum tuflihun. Jadi dimanapun kita berada jemaah. Yang namanya Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita harus ada selalu dalam ingatan kita. Bibir kita basah dengan mengingatnya. Di tempat kerja kita engkau mengingat Allah. Tempat usaha kita. Di rumah kita. Ahibati fillah. Orang munafik adalah orang yang jarang berzikir. Antum kalau kepingin tahu munafik enggak ya kita ini? Ya coba dilihat. Kita mengingat Allah berapa kali dalam sehari? Berapa banyak kita mengingat Allah Jalla Jalaluh? Kita beristighfar. Kalau Nabi SAW sekali duduk, beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Itu Nabi SAW. Allah
wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau membaca 10 sampai 100 kali. Antum berapa kali bacanya? Allah sebutkan nih orang-orang munafik. Salat, ya males. Allah sebutkan. Mengingat Allah, ya tapi sedikit. Semuanya serba minimalis. Ibadahnya semua minimalis. Sholatnya minimalis, sodakohnya minimalis. Kalau banyak ria, sholatnya kalau panjang ria. Mengingat Allah, sedikit. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Coba dibuka. Surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jelas jemaah? Bedanya orang beriman banyak berzikir. Orang munafik sedikit berzikir. Orang munafik sholat malas. Semua ibadahnya ria. Hanya berharap pujian orang. Kalau dilihat orang baru kelihatan. Makanya kita bicara tentang berzikir dalam kesendirian. Nggak perlu antum dilihat orang ketika berzikir. Bicara berzikir, bolehkah pakai tasbih? Sebagian ulama membolehkan. Tapi lebih baik engkau sembunyikan zikirmu. Kalau kemana-mana kelihatan pegang tasbih, ya kadangkala manusia itu lemah untuk ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau engkau berzikir dengan tanganmu, sebagaimana Rasulullah SAW dengan tangannya menghitung, itu akan lebih mudah engkau sembunyikan dari orang. Jangan sampai ketika engkau pegang tasbih, ketika banyak orang atau ada yang melihatmu tasbih itu bergerak. Tapi ketika engkau sendirian di rumahmu, di kamarmu, di ranjangmu, tasbih itu engkau campakkan. Engkau letakkan. Orang-orang munafikin gayanya doang. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegur kita. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang munafikin. Yang karena urusan dunia lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan di surat Al-Munafiqun. Surat namanya Al-Munafiqun ayat 9. Bayangkan nih. Surat orang-orang munafik. Di ayat 9-nya setelah Allah menceritakan bagaimana orang munafik, kemudian Allah panggil kita supaya nggak seperti orang-orang munafik. Fadhal. Ustaz, Al-Munafikun ayat 9 Ustaz. Ya. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
Kalau bicara sukses dengan mengingat Allah, rugi dengan tidak mengingat Allah. Udah. Itu standarnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Jangan sampai kesibukan kalian ngurusin anak, ngurusin harta. Nih kita semua sibuk, bekerja, buka usaha. Selalu yang dipikirkan untuk anak-anak ke depan. Untuk jaminan masa depan. Anak-anak selalu jadi kendali sama orang tuanya. Merantau ke luar negeri, seorang ibu juga meninggalkan suami dan anak-anaknya berangkat ke luar negeri. Kalau ditanya kenapa? Demi anak-anak. Allah ingatkan. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan sampai itu gara-gara kalian mikirin anak kalian, mikirin dunia kalian, akhirnya kalian tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang al-khasirun. Orang-orang yang kalah. Haibati fillah, dunia ini terlaknat. Kita ini tinggal di tempat terkutuk. Semua ingat awal Allah menciptakan manusia, diletakkan di surga. Gara-gara dosa, diletakkan di bumi ini. Dan Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dunia ini terkutuk, yang di dalamnya juga terkutuk, kecuali zikrullah. Illa zikrullah, wa ma wala wa aliman wa muta'allim. Kecuali mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketaatan-ketaatan kepada Allah. Alim, orang yang berilmu. Yang dengan ilmunya dia mengingat Allah. Yang dengan ilmunya dia takut sama Allah. Wa muta'alliman. Dan orang yang belajar. Mereka lah yang tidak merugi. Jadi kalau bicara orang-orang yang merugi adalah mereka yang disebabkan memikirkan harta, memikirkan masa depan anak-anak, tapi lupa dari zikrullah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di antara keutamaan mengingat Allah, yang semoga ini memotivasi kita untuk senantiasa mengingat Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana dia berprasangka? Ya seperti itulah Allah akan berikan. Wa ana ma'ahu idza dzakara. Dan aku akan bersama dia ketika dia mengingatku. Allah bersama kita ketika kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemanapun antum pergi. Kita tuh kalau pergi jamaah, kemudian didampingi oleh orang yang kuat, orang yang terkenal. Kita jadi enak jalan sama dia. Gimana kalau yang bersama antum Allah Azza wa Jalla? Allah berada di atas arasy-Nya. Dia melihat antum, mengawasin antum, membela antum, dan memberikan segala yang antum perlukan. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dirinya, maka aku akan mengingat dia di diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin. Kalau dia mengingat aku di depan orang, mengingatkan orang-orang dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengingat kita di hadapan makhluk-makhluk yang lebih mulia, di depan malaikat-malaikat Allah. Gimana kalau nama antum disebut-sebut nama Allah? Kita tuh kalau nama kita disebut sama presiden, ya, nama kita disebut oleh, Masya Allah, orang-orang yang bakal memberikan manfaat, kita tuh senang. Gimana kalau yang menyebut antum itu Allah Rabbul Alamin? Ahibati fillah,
Allah memuji orang-orang yang berakal. Allah memuji orang-orang yang akal sehatnya dipakai. Siapa mereka? Mungkin kita akan bertanya, anak ini IQ-nya sekian, dites sehingga dia pantas mendapatkan predikat orang yang ber-IQ tinggi. Oke. Dalam pandangan agama, apa ukurannya? Allah sebutkan ukurannya di surah Ali Imran ayat 190-191. Di surah Ali Imran ayat 190-191. Tafadhal. Puluh 151 ya Ustaz? 190. Oh, 190. 190-191. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. La ayatil liulil albab. Wan nahari la ayatil liulil albab. Ayatnya panjang. La ayatil liulil albab. La ayat. Oh ya. Wan nahari li ayatil La hanya panjang. Baik Ustaz. Wan nahari la ayatil li ulil albab. Li ulil, u-nya enggak usah dipanjang. Li ulil albab. Baik. Wan nahari la ayatil li ulil albab. Maksudnya itu biar jelas aja juga. Kan semalam itu kan kemarin aku ada pesawat. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Barakallahu fikum. Allah sebutkan ini. Siapa ulul albab? Dua mereka punya sifat disebutkan di sini. Yang pertama, mengingat Allah. Yang kedua, bertafakur di ciptaan Allah. Mengingat Allah bukan hanya ketika sholat. Bukan hanya ketika di masjid. Tapi mengingat Allah dalam semua kondisi. Allah sebutkan. Dalam kondisi dia berdiri, duduk. Atau mereka sedang rebahan. Mereka tetap mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan dia bertafakur. Akalnya ini bukan hanya digunakan untuk cari duit. Tapi akalnya digunakan untuk memikirkan tentang penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat ada manusia-manusia yang pergi, kekayaannya mereka tinggal. Ada manusia-manusia yang sukses tapi kesuksesannya ditinggal. Ada apa sebenarnya? Ada langit yang penuh dengan bintang. Ada bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dia melihat burung-burung yang jumlahnya tak ada satupun manusia yang dapat menghitung. Siapa yang ngasih rezeki kepada mereka? Sehingga orang ini semakin yakin dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dan dia berdoa. Setelah bertafakkur, dia berdoa mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan
Subhanak faqina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Tidak hanya meminta keselamatan dari COVID-19, meminta keselamatan dari kelaparan, keselamatan perlindungan dari bencana di dunia. Ada bencana yang paling dahsyat karena dia ingat sama Allah, bencana itu adalah api neraka. Jamaah rahimakumullah, dan Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengingat Allah dalam semua kondisi. Dan ciptaan Allah yang kita bertafakur melihat, ternyata ciptaan-ciptaan Allah, baik yang di langit atau di bumi, semuanya ibadah mereka itu adalah mengingat Allah dengan bertasbih. Jadi kalau antum lihat kodok, antum lihat jangkrik, antum lihat belalang, antum lihat ikan-ikan di akuarium antum, mungkin antum punya ikan. Mereka semua bertasbih. Allah menyebutkan hal itu di surat Al-Isra ayat 44. Surah Al-Isra ayat 44. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa man fihin. Wa in man syai'in illa Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Semuanya bertasbih, jemaah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Binatang-binatang itu bertasbih. Semua ciptaan Allah. Sampai Nabi SAW ketika di Mekah itu, beliau meletakkan kerikil di tangannya. Bukan di Mekah. Entah di Mekah apa di Madinah, Nabi SAW memegang kerikil di tangannya. Dan para sahabat mendengar tasbih mereka. Itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Tapi secara umum kita nggak tahu bagaimana tasbihnya itu ayam. Bagaimana tasbihnya ikan-ikan. Mereka makhluk Allah Azza wa Jalla. Semuanya taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, maka manfaatkan waktu selama kita di rumah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang terikat dengan waktu tertentu, dengan amalan tertentu, dengan hari tertentu. Ada zikir mungkin yang dibaca selesai sholat, ada zikir yang dibaca sebelum tidur, ada zikir sebelum makan, ada zikir naik kendaraan, zikir-zikir yang sudah dikhususkan, maka bacalah di waktu-waktu itu. Tapi ada zikir-zikir yang mutlak, yang bebas, yang di situ Allah menyuruh kita zikran katsira. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mau baca la ilaha illallah, mau baca subhanallah wa bihamdihi, mau baca la haula wa la quwata illa billah. Berapa kali? Terserah. Kapan waktunya? Terserah. Kemudian ada keutamaan khusus buat orang yang mengingat Allah dalam kondisi sendiri, kemudian dia menangis. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, salah satunya adalah warajulun
dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah dikala dia sendirian. Sampai air matanya itu mengalir. Itu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai penutup, ini bicara tentang zikir. Ini nasihat yang sampaikan kepada semuanya yang sedang berada di rumah sakit ya. Buat teman-teman yang mungkin kondisinya semakin buruk. Hendaklah terus lidahnya berzikir kepada Allah. Ketika engkau tidak mampu berbuat apa-apa, jaga lisanmu dengan zikrullah. Yang sedang bekerja di rumah sakit, merawat pasien-pasien. Ada kekhawatiran dan kecemasan. Dia terpapar COVID-19. Nah, maka jaga lidahmu dengan zikrullah. Banyak-banyak mengatakan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan mengandalkan APD yang kau pakai. Jangan mengandalkan hand sanitizer yang engkau sudah gunakan. Jangan mengandalkan masker yang ada di dirimu. Tetap banyak-banyak baca la haula wa la quwata illa billah. Dan buat semuanya, perbanyak zikrullah. Yang sedang puasa, yang engkau sedang di jalanan, mungkin karena engkau sedang ada urusan. Jangan lupa keluar rumah mengingat Allah. Masuk rumah mengingat Allah. Makan mengingat Allah. Selesai makan ingat Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai penutup, ada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia menceritakan tentang gurunya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Ibn Taimiyah mengatakan, qala li marrah, la atruku dzikr illa biniyati ijmami nafsi wa irahatiha. Aku nggak pernah meninggalkan zikir. Aku tidak pernah meninggalkan zikir kecuali dengan niat untuk mengistirahatkan diri. Orang capek. Niatnya ketika engkau meninggalkan zikir untuk istirahat sebentar. Untuk santai sebentar. Li asta'idda bitilkar raha li dzikrin akhar. Untuk mempersiapkan diri dengan istirahat tadi untuk mengingat Allah lagi selanjutnya. Jadi hiduplah dengan zikrullah yang antum tidak perlu keluar uang jamaah. Tidak perlu keluar tenaga. Tapi perlu niat dan minta pertolongan Allah Azza wa Jal. Ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan. Siapa yang akan mengatur di sana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal Bu Maryam. Mau nanya Ustaz. Jadi di awal tadi pembukaan Ustaz menyebutkan mengenai sedekah Ustaz. Di saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memang perlu kita berikan sedekah Ustaz. Namun kita melihat ada yang memang beragama Islam, ada yang non-Muslim juga ada. Nah ini kira-kira siapa sih sebetulnya Ustadz? Karena ini ada keterbatasan pasti kita dalam hal sedekah. Itu prioritasnya siapa? Seingat Ana itu nomor 1 sih keluarga Ustadz. Tapi nomor 2-nya, ketiga itu siapa aja Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Iya. Ini pertanyaan yang menarik. Ketika kita berbincang sedekah. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semuanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan agar kita berbuat adil dan berbuat amal kebajikan. Tanpa batasan. Kepada semuanya kita berbuat baik. Kecuali orang-orang yang memerangi Islam. Orang-orang kafir yang memerangi Islam, baru kita nggak berbuat baik sama mereka. Tapi ketika mereka tidak memerangi Islam, kita membantu mereka, kata Allah, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Kau kasih sedekah buat mereka, kau bantu mereka, diperbolehkan. Tapi sekarang posisinya ketika uangnya sedikit, terbatas. Ada banyak yang perlu kita bantu. Kalau tadi katakan keluarga, iya, yang prioritas adalah keluarga kerabat kita. Kemudian kalau di situ mamanya ada muslim, ada non-muslim. Mana yang harus kita bantu duluan? Tentunya yang seagama sama kita. Kita bantu dia. Karena seorang yang muslim itu punya hak lebih dibandingkan mungkin kita punya tetangga yang non-muslim. Tapi ini yang muslim tentunya lebih utama untuk kita bantu dia. Kalau ada kelebihan, kalau uangnya bisa dibagi karena kondisi dia juga sulit, kita bantu juga. Makanya berapa banyak orang-orang non-muslim, gara-gara kepedulian umat Islam sama mereka, akhirnya mereka jadi tertarik sama Islam. Karena memang sejatinya Rasulullah SAW ketika beliau berbagi, ketika penaklukan kota Mekah, beliau itu kasih itu kepada orang-orang non-muslim. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Sehingga kita manfaatkan momentum ini untuk mendakwahkan agama Allah ini. Dengan cara salah satunya sedekah. Tapi ingat prioritas sedekah ini, jangan sampai kita peduli sama yang jauh, kemudian yang dekat, yang tetangga kita tidak peduli sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizkan Ustaz, Jakarta. Ahlan wa sahlan. Mengenai zikir Ustaz, kan ada zikir mutlak dan zikir yang ada waktu tertentu Ustaz. Siap. Zikir pagi dan zikir petang gitu. Kalau zikir pagi itu batasan maksimal itu sampai jam berapa Ustaz? Dan zikir petang tuh memulainya tuh ba'da asyar apa menjelang maghrib gitu Ustaz? Subhanallah. Iya jemaah. Kalau dilihat yang ayat tadi yang kita baca ya tentang wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah engkau di waktu bukroh wa asila. Disebutkan bahwasanya bukroh ini ujung hari. Asila ujung hari, awal hari. Adapun asila itu penghujung akhir dari hari tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasanya zikir pagi itu yang disebut bukroh itu adalah sebelum matahari terbit. Dari sejak fajar terbit sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, waktunya disebut waktu duha. Bukan bukroh lagi. Disebut waktu duha. Jadi kita berzikir pagi itu sebelum matahari terbit. Rasulullah SAW biasanya di Masjid Nabawi, selesai sholat subuh, beliau nggak beranjak dari tempat sholatnya. Menghadap ke makmum, beliau berzikir sampai ketika matahari terbit, baru beliau pergi. Maka di sini waktunya sampai matahari terbit. Tapi kalau nggak sempat Ustaz, karena kesibukan, ya nggak apa-apa dibaca setelah matahari terbit. Akan tetapi engkau kehilangan waktu mulia tadi. Yang diperintahkan kita memulai hari dengan zikrullah. Adapun untuk petang. Kapan petang itu? Setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbenam. Disebutkan asila itu adalah ketika selesai masuk waktu asar. Sampai matahari terbenam. Itu disebut asila, waktu petang. Namun sekali lagi bukan berarti ketika antum tidak membaca zikir karena satu hal, lalu antum meninggalkan zikir tersebut, mau dibaca ba'dal maghrib, tafadhol. Tapi tetap yang utama engkau baca sebelum matahari terbenam. Kalau lanjut habis maghrib, ahlan wa sahlan. Namun tetap yang lebih utama, dua waktu tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mansur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Tat. Kaifa haluk Tat? Alhamdulillah bkhair. Gimana antum?
Alhamdulillah. Sehat. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah. Tat. Hampir safar ya tadi. Iya, anak kira musafir kan boleh nggak puasa. Iya. Tat, mau tanya nih Tat, sedikit. Tentang surah Jumat tadi ya Tat. Ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini dibikin tanda seru Tat. Apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pertama yang saya tanyakan ini udah 6 kali tadi tidak melaksanakan sholat Jumat. Apakah ayat ini gugur? Yang pertama. Yang kedua tadi, ini wahai orang-orang yang beriman. Di sini dibikin tanda seru loh tadi. Ditegaskan gitu. Ini buat siapa gitu tadi. Siap. Mohon penjelasan tadi. Syukran. Semoga Ustadz sehat selalu. Jazakallah khair. Amin. Jazakallah khair. Iya, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan ayat tadi, jemaah. Yang dengan kondisi COVID-19 ini, sebagian masjid mungkin tidak mengadakan sholat Jumat. Sebagian daerah tutup masjidnya. Tergantung zona daerah tersebut. Allah Azza wa Jalla memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Secara umum semuanya yang beriman dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dikumandangkan adzan Jumat, tinggalkan jual beli kalian. Kemana? Fas'au ila dzikrillah. Berangkat menuju ke mengingat Allah Azza wa Jalla. Nih Allah sebut Jumatan itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana orang yang meninggalkan Jumat? Ya dia berdosa yang meninggalkan Jumat. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak wajib Jumatan. Kalau dikatakan ya ayyuhalladzina ma'anu, siapa? Orang yang belum baligh. Kemudian yang sakit. Perempuan, dia beriman juga, tapi nggak wajib dia Jumatan. Kemudian musafir, nggak wajib dia Jumatan. Terus kondisi kita sekarang ini, sejatinya kita orang sehat, Ustaz. Mukim, tidak ada hujan yang deras, tidak ada bahaya yang datang, maka wajib kita datang Jumatan. Tapi kalau COVID-19 ini, sebuah wabah yang kita nggak tahu, dia datang tanpa diundang. Dia masuk ke negeri kita tanpa visa dan lolos tanpa paspor yang dia bawa. Kalau kita bicara asal wabah ini, virus ini mungkin dari Wuhan, yang jauh dari Indonesia. Yang dulu kita memiliki pernyataan-pernyataan dari pejabat negara yang mengatakan negara kita nol, nggak ada COVID-19. Tapi sekarang kita kebingungan. Negara pun kebingungan menghadapinya. Maka tatkala orang nggak sholat Jumat sekarang dengan alasan adanya virus yang menular dengan begitu dahsyatnya tanpa kita mengetahui siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Maka semoga itu menjadi uzur bagi kita meninggalkan sholat Jumat. Adapun mereka yang akan dicap menjadi orang-orang ghafilin, mereka yang meninggalkan Jumat 3 kali min ghairi daruratin, tanpa ada kedaruratan. Jadi kalau antum meninggalkan Jumat karena darurat, karena kondisi yang seperti ini, Allah tahu hati kita berada di masjid. Bahkan kita ingin hadir di masjid bukan hanya untuk Jumatan. Sholat 5 waktu pun kita ingin berada di masjid. Tapi apa hendak dikata? Himbauan para ulama, mereka yang faham, mereka yang juga mengkaji himbauan-himbauan dari pemerintah, kemudian himbauan tersebut disampaikan kepada masyarakat, para ulama pun mendukung hal itu, insya Allah Allah akan memaafkan kita dan semoga pahala Jumatan kita tetap dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Fadli Ustaz dari MBI Padang Ustaz. Masya Allah. Warung Padang tutup sekarang. Masya Allah. Ustaz mau nanya nih Ustaz. Mengenai ini. Ana kan kerja muter-muter nih Ustaz. Kadang kan ada masjid yang Muter-muter tutup. di mana? Apa Ustaz? Muter-muter di mana? Kerja muter-muter Kota Padang gitu. Jadi kan ada masjid yang tutup kadang kan. Nah, kadang waktu sholat itu terlewatkan. Apakah boleh sholatnya tuh nanti, misalnya sholat zuhur nih Ustaz. Bolehkah nanti dijamaah aja asarnya di rumah atau gimana Ustaz? Sedangkan untuk sholat di jalan kan masjid banyak yang tutup nih Ustaz. Gimana Ustaz? Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, nah, ini pertanyaan pas banget sama biker ya. Yang di jalanan, yang kemudian dia masuk waktu sholat, dia sedang di jalan, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, ketika antum di jalan, antum nggak harus cari masjid untuk sholat. Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi SAW dan umatnya, beliau mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untuk aku bumi itu masjid dan alat untuk bersuci. Bisa kita tayamum. Jadi ketika antum di jalanan, antum nggak perlu harus cari masjid. Udah di jalan, ketika ada masjid, ya masuk masjid. Nggak ada masjid, antum hamparkan sejadah. Nggak punya sejadah, bumi Allah itu suci. Antum sholat. Dan ini mungkin yang sering kita remehkan. Karena nggak ketemu masjid, kita tunda sholat nanti, sampai waktunya keluar. Sampai tadi niat untuk dijamak. Padahal nggak ada alasan bagi antum untuk menjamak ketika itu. Ketika masuk waktu sholat, antum di trotoar, cari arah kiblat, atau lihat ada halaman kosong, antum menghadap kiblat, antum sholat. Ini yang perlu dilakukan dan ini syiar Islam. Bayangin ya, ketika antum melihat ada orang sholat di jalan sana, tapi tidak mengganggu orang. Jangan sampai sholat di tempat berlalunya orang. Tapi lihat tempat yang memungkinkan antum sholat di sana. Ada air, alhamdulillah antum wudhu. Dan bisa wudhu dengan air yang sedikit. Kemudian ada alas, antum mau pakai alas silahkan. Antum mau sholat pakai tanah, silahkan. Selama tanah itu suci, kita tahu nggak ada kotoran, kita sholat di sana. Antum sholat pakai sepatu antum, nggak masalah ketika antum sudah berwudhu atau antum mengusap di atas sepatu antum. Jadi ini keindahan Islam dan kemudahan Islam. Allah mengatakan, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah itu tidak menjadikan kesulitan buat antum dalam urusan agama ini. Jadi mulai saat ini antum nggak perlu harus cari masjid. Ketika ada masjid dekat, alhamdulillah. Nggak ada, ya sudah antum di jalanan laksanakan sholat tersebut. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiik. Wa fiikum mubarak. Nah, tafadhal yang lainnya. Kayaknya udah habis nih jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Dari cabang mana ini? Ana Ilyas dari MBI Bandung. Masya Allah, Bandung kayaknya lebih ketat lagi. Ana lagi karantina di rumah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nggak ada keluarga sendirian di rumah? Dengan keluarga Ustaz di rumah. Bareng-bareng di karantina antum. Bareng-bareng, alhamdulillah. Ustadz, mengenai zikir pagi Ustadz, seandainya kita seperti biasa zikir pagi, kalau di masjid kita menunggu matahari meninggi, kemudian kita sholat 2 rakaat untuk mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dan kalau kita dilakukannya di rumah Ustadz,
bagaimana? Apakah sama kita nunggu matahari meninggi kemudian sholat 2 rakaat masih bisa tetap mendapatkan pahala tersebut? Kira-kira demikian pertanyaan Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Nah, iya dengan kondisi karantina, dengan kondisi PSBB ini, dengan kondisi beberapa masjid tutup ya, sehingga kita sholat di rumah, kita akan berpikir kehilangan langkah-langkah kita ke masjid, kita kehilangan fadilah sholat berjamaah di masjid. Tapi ingat, tatkala kita biasa melakukan itu, dan antum kemudian dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak mampu melakukan apa yang biasa antum lakukan, maka malaikat tetap akan menulis seperti yang biasa antum kerjakan. Tapi pertanyaannya sekarang, tadi, bicara orang yang habis sholat berjamaah di masjid, duduk, berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat. Amalannya masih bisa dikerjakan di rumah. Artinya kita masih bisa melakukan itu di rumah kita. Kita duduk, habis sholat subuh, nggak tidur, mau baca Quran, mau zikir pagi dan petang, mau baca apa saja, sampai matahari terbit, kita setelah itu bisa sholat duha di awal waktu. Kita sholat, pahalanya, wallahu a'lam bishawab. Kita berharap, antum berharap pahala umrah dan haji, semoga Allah kasih. Karena hadisnya itu memang di masjid. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang wanita yang sholat di rumahnya sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat sholatnya berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Apakah dapat pahala haji dan umrah? Beliau mengatakan, insya Allah dia dapat itu. Karena memang syariatnya perempuan tuh lebih utama sholat di rumah. Yang laki lebih utama sholat di masjid. Tapi sekarang kondisinya kita nggak bisa ke masjid. Kita sholat di rumah, maka bismillah. Tetap kita berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan Ramadan ini, akhirnya amalan-amalan yang indah itu kita sepelekan jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Nah, tafadhol, ada yang lainnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo Ustaz. Tua MBI dari mana ini? Wah, bukan ini Ustaz, Lampung Ustaz, Masya Allah. Allah, Masya Allah. Ustaz, Gimana sehat? turun 4 kilo udah? Naik lagi Ustaz. Astagfirullah, ini Ramadan naik lagi. Iya Ustaz. Ustaz, Afwan, Anda mau tanya Ustaz. Ya. Iya Ustaz. Anda pernah baca Ustaz, cuma Anda mau tanya ke antum. Sebaik-baiknya zikir itu adalah baca Quran katanya Ustaz. Jadi yang Anda mau tanyakan, kalau misalnya kita kayak zikir pagi, terus kita sudah membaca Quran, apakah kita cukup dengan baca Quran aja, atau mesti ditambahkan dengan yang sudah yang biasa kita tahu ada zikir pagi dan petang khusus itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallah Ustaz. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ya jemaah, ini pertanyaan menarik ya, apalagi kita di bulan Ramadan, bulannya baca Quran, dan kita tahu kalau bicara zikir yang paling mulia adalah dengan membaca Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah tabaraka wa ta'ala. Dan Al-Quran itu pun zikir. Ini kita berada di bulannya Al-Quranul Karim. Terus gimana? Apakah kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim, kemudian kita meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Begini, zikrullah itu tadi kita sebutkan ada 2 macam. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada zikir-zikir yang memang dibatasin waktunya. Kondisinya dibatasin. Maka pada waktu itu lebih utama buat kita membaca zikir yang sudah ditentukan. Karena kalau bicara membaca Al-Quranul Karim, memang selesai sholat. Selesai sholat, anak mau langsung baca Quran. Apa lebih utama langsung baca Quran atau membaca astagfirullah sampai membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Mana yang lebih utama? Para ulama menjelaskan, karena ini waktunya terbatas dan ini zikir yang muqayyad, maka yang lebih utama adalah membaca zikir yang muqayyad tadi. Seperti zikir pagi. Ini akan habis ini waktu utamanya dengan terbitnya matahari. Sedangkan membaca Al-Quranul Karim, sepanjang waktu kita bisa membaca. Mau waktu duha kita baca, kapanpun kita bisa baca. Maka lebih utama
Di waktu-waktu yang memang ada zikir khusus, kita di sana membaca zikir khusus, dan setelah itu baru kita membaca Al-Quran Karim. Bukan berarti kalau kita baca Quran selesai, nggak perlu kita baca zikir pagi. Nanti habis asar baca Quran nggak perlu kita baca zikir petang. Tidak. Karena di waktu-waktu yang memang dikhususkan membaca zikir, hendaklah kita membacanya, dan setelah itu bebas kita mau membaca Al-Quranul Karim. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Iyyakum barakallahu fikum. Mungkin fikum. pertanyaan terakhir jamaah, karena kita ada kajian lanjutan ini jamaah. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aziz Ustaz dari chapter Surabaya. Oh, Surabaya, Masya Allah. 2 hari lagi lockdown, Ustaz. Allahu Akbar. Itu jualan apa? Jualan kurma lockdown ini? Tapi Ustaz, Anda mau tanya nih Ustaz. Nah. Jadi 1 hari sebelum Ramadan kemarin, Anda dapat surat dari Musola yang meminta Anda untuk menjadi salah satu imam juga di sana selama bulan Ramadan. Namun sampai hari ini Anda belum bisa kasih jawaban, Ustaz. Mohon petunjuk dari Ustaz, karena secara pribadi Anda ingin selama Ramadan ini tarawih di rumah saja, Ustaz, sesuai dengan anjuran pemerintah. Terus antum kenapa pakai masker di rumah? Takut tertular sama istri? Enggak, Ustaz. Masya Allah. Apa memang anjuran pakai masker di rumah juga? Lah, Ustaz. Habis dari luar, Ustaz. Oh, habis dari luar. Ya, pantas lah. Makanya Anda bingung. Tadi ada yang pakai masker. Ini Masya Allah ya. Terlalu taat dengan apa? Dengan aturan masker ini jamaah. Barakallahu fiiki ya. Berkaitan dengan sholat jamaah. Memang untuk sholat berjamaah di masjid kita sudah mendengar himbauan para ulama, juga himbauan dari para umara tentang bagaimana daerah-daerah merah untuk meniadakan sholat tarawih di masjid, mereka sholat di rumah. Maka antum lihat, karena kita lihat memang sebagian ulama melihat kalau bisa dilaksanakan sholat berjamaah, bukan tarawihnya, sholat berjamaah di masjid tadi dengan jarak umpamanya, yang memang itu insya Allah bisa menghindarkan orang dari COVID-19 ini. Maka sebagian ulama membolehkan itu untuk dilakukan. Tapi kalau enggak, artinya kondisinya orang-orang ini Ustaz ngawur, Ustaz, mereka enggak taat dengan social distancing, mereka juga ya di masjid kadangkala lupa dengan pakai masker, dengan apa yang seharusnya digunakan, maka tentunya yang lebih utama antum sholat di rumah. Antum minta maaf sama mereka, antum sholat di rumah. Insya Allah niat antum, apalagi seorang yang punya hafalan Quran, dia ingin mengimamin dan memberikan manfaat buat orang, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ya gimana jamaah ya, hati ini kalau dengar adzan ya di masjid, ya Allah kepingin. Tapi karena orang-orang itu menganggap nggak ada COVID-19 ini. Bukan mereka pakai masker, hati-hati nggak ada, di mana nggak ada kata mereka. Bahkan mereka menantang COVID-19 ini nggak berani datang ke sini, Ustaz. Subhanallah. Hada wallahu a'lam bishawab, dan kita sudah tahu banyak yang terinfeksi gara-gara pengajian, ada yang terinfeksi ketika dia melaksanakan sholat berjamaah. Maka nasihat ana untuk daerah-daerah yang zona merah, hendaklah lebih baik mengikuti himbauan para ulama dan para pemerintah. Insya Allah, Allah tahu kenapa kita melakukan itu. Sambil terus berdoa, berzikir, dimanapun kita berada. Baik, jazakumullah khairan. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah pada kesempatan kali ini. Anda kembalikan kepada host pembawa acara, Abu Maryam. Fadhal. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa kita amalkan dan Ustaz mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, kami semua mengucapkan selamat berpuasa juga Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.